Setelah viral lantaran dirinya telah diduga melarikan diri dari masa karantinanya di Wisma Atlet, kini Rachel V-nya kembali menjadi sorotan atas plat mobil RFS yang digunakan oleh dirinya. Setelah menjadi sebuah tanda tanya terkait plat mobil RFS yang digunakan, kini mantan istri dari Niko Al-Hakim itu pun dijadwalkan menjalani pemeriksaan di gedung Subdit Gakum Polda Metro Jaya pada Senin 25 Oktober 2021. Namun, hal tersebut pun terpaksa diundur lantaran Rachel yang berhalangan hadir. Kali ini memang RV ya, itu kita jadwalkan untuk kita klarifikasi jam 10. Tetapi barusan yang bersangkutan sudah menghubungi Kasudit Gakum, AKBP Argo, bahwa karena masih ada kegiatan hari ini maka dia tidak bisa datang. Jadi surat sudah diterima, namun menyatakan dia tidak bisa datang karena masih ada kegiatan dan rencana akan kita tunggu kedatangannya besok pagi. Belum tahu, nanti kita koordinasikan lagi. Tapi rencana kita tunda besok. Ya tentu terkait dengan penggunaan TNKB dan STNK yang digunakan pada malam pada saat diperiksa di Polda Metro Jaya, di mana data yang ada di kita seharusnya Alphard berwarna putih, tapi pada malam itu yang bersangkutan menggunakan mobil Alphard berwarna hitam. Kita akan lihat pelanggarannya seperti apa, apakah memang kendaraannya sudah berganti warna namun belum dirubah di SNK-nya atau di data di kita, atau memang SNK itu ditempelkan di kendaraan yang lain, tidak sesuai dengan peruntukannya. RFS, jadi gini, ada namanya Perkap 3 2012 yang mengatur tentang penggunaan SNK khusus dan STNK rahasia, yaitu ada aturannya. Ya, salah satunya adalah RFS dan itu untuk pejabat sipil. Tapi di data kita yang dimaksud RF untuk pejabat sipil itu adalah yang 4 angka. Ya, kalau yang kemarin 3 angka, 2 angka, 1 angka itu boleh dimiliki oleh warga sipil biasa. Tentu saja dengan mematuhi ketentuan-ketentuan termasuk pembayaran PNBP. Ya, pembayaran PNBP sebagaimana diatur dalam peraturan tentang PNBP yang berlaku di undang Polri. Jadi ada tarifnya, karena itu kalau 3 angka itu 7,5 dan itu dibayarkan ke kas negara. Apakah dia melanggar pasal 280 junto pasal 68 kaitan dengan TNKB yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau dia melanggar pasal 288 terkait dengan tidak dapat menunjukkan STNK. Nanti kita lihat, makanya nanti yang bersangkutan kita minta datang dengan membawa kendaraan yang digunakan pada malam hari ketika keluar dari ruang pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ya ini hanya tilang ya, denda 500.000 atau kurungan 2 bulan. Terkait plat RFS yang digunakan oleh Rachel V-nya kian menjadi kontroversi. Pihak kepolisian pun kini akhirnya kembali angkat bicara terkait kejelasan plat yang digunakan oleh Rachel V-nya yang kini kian menjadi sebuah pertanyaan dari kalangan masyarakat yang penasaran dengan kejelasan plat RFS yang digunakan oleh Rachel V-nya. Dari kemarin kami banyak menerima pertanyaan dari masyarakat maupun media. Apakah yang digunakan oleh RFV ini adalah termasuk STNK atau STNK rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perkap 3 2012. Ya. Nah, saya jelaskan. Jadi yang dimaksud dengan STNK khusus atau STNK rahasia itu adalah yang 4 angka, kepalanya 1. Nah ini di dalam perkap tersebut digunakan untuk pejabat-pejabat sipil yang mempunyai tugas khusus atau tugas kerahasiaan. Ya makanya kita berikan kepada pejabat-pejabat tertentu.
4 angka, kepalanya 1. Ya. Nah, ada juga yang 3 angka. Nah, kalau ini ya, ini STNK atau tanda nomor biasa. Cuman nomornya 3 angka. Apa persyaratannya? Dia harus membayar PNBP. Gitu. Ya, PNBP. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang PNBP yang berlaku di lingkungan Polri. Kalau 3 angka itu PNBP-nya 7.500.000. Ada yang 2 angka, ada yang 1 angka, ada yang 1 angka di belakangnya blank dan sebagainya. Ada di peraturan pemerintah tersebut. Ya. Nah, ada juga yang 4 angka, tapi kepalanya 2. Nah, kalau ini juga ini nomor biasa. Ya. Dia tidak termasuk nomor pilihan, dia juga tidak termasuk STNK khusus atau STNK rahasia, dan ini boleh dimiliki oleh orang sipil. Ya. Jadi jangan salah, yang kemarin dipakai ini yang 3 angka. Ya, 3 angka, setiap orang boleh asalkan membayar PNBP yang berlaku. Oke, resmi. Kalau nomornya yang ada di database kita betul resmi B139, hah? 138 apa 139 RFS itu terdata di kita atas nama yang bersangkutan. Namun di kita datanya adalah berwarna putih. Sementara yang digunakan sepatu pemeriksaan di Polda kemarin warnanya hitam. Sehingga kita minta klarifikasi apakah kendaraan yang putih itu sudah dicat hitam tanpa melapor ke kita untuk diadakan perubahan di database kita, atau yang bersangkutan menggunakan kendaraan lain tapi dengan sengaja ditempelin plat nomor yang harusnya untuk kendaraan putih tersebut. Sebuah kasus terkait plat RFS yang digunakan oleh Rahel V-nya bermula dari dirinya yang mengunjungi Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan terkait masalah dugaan kaburnya dirinya dari Wisma Atlet saat menjalani karantina. Dalam kunjungannya ke Polda Metro Jaya, Rahel menggunakan sebuah mobil mewah berwarna hitam dengan plat RFS yang kini menjadi pemberitaan. Iya. Ini benar Mbak. Saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kegelapan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Terima kasih, mohon doa. Tadi paralel pemeriksaannya, ya kita ada sekitar saya sendiri ada sekitar 35 pertanyaan, ya dan bagaimana tadi Rahel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga, ya dan kami juga bersyukur alhamdulillah ya karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyelidikan ini, ya. Nah selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementer dan fundamental sudah Rahel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Hal-hal apa yang diketahui, dialami, yang disaksikan oleh klien kami sudah disampaikan kepada. Hari ini kita jadwalkan untuk mengundang saudari RV bersama 2 rekannya, SS dan satu lagi siapa? M. Untuk kita jadwalkan undangan klarifikasi hari ini. Ya. Saudari RV pukul 14.00 tadi baru sampai ke Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan sementara sekarang diambil keterangannya. Ya. Lagi diambil keterangannya. Jadi kita belum bisa menyampaikan apa kelanjutannya, apa hasil dari apa hasil pemeriksaan. Tetapi yang penting teman-teman tahu, ya, ini kejadian tanggal 17 September yang lalu.
adanya dugaan yang bersangkutan tidak karantina. Ya, hanya laporan polisi sudah ada. Dugaan kesangkaan pasalnya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 18 tentang kekarantinaan. Pasal 93, kalau penyakit pasal 14. Ancamannya adalah 1 tahun penjara. Karena ini masih tahap penyelidikan, ya, kita harus memeriksa beberapa nanti keterangan saksi-saksi lagi nanti. Setelah itu, apa lanjut setelah dilakukan pemeriksaan, kita akan kelarkan. Ya, jadi teman-teman sabar semuanya. Tapi yang bersangkutan sudah hadir sejak jam 14 tadi. Terkait kaburnya Rahel V-nya dari Wisma Atlet saat karantina, ibu satu anak itu pun juga mendapatkan sebuah komentar dari sang teman yakni Denny Sumargo yang tak segan-segan meminta agar mantan istri dari Niko Al-Hakim itu segera ditindak tegas untuk bertanggung jawab atas dugaan perbuatan melarikan diri dari masa karantina yang telah dilakukannya. Hanya ya aku WA Rachel semangat, masalah pasti akan berlalu, tinggal gimana nyikapinya. Ini pasti tidak mudah, tapi kau pasti bisa gitu ya. Kalau butuh bantuan apa, kabarin aja, kita sebagai teman pasti mau support lah gitu. Kalau dari kesalahan, kalau terbukti kan masih diduga ya, harus dibuktikan dulu, harus ditindak tegas. Supaya ada pembelajaran kepada setiap pihak untuk bisa mematuhi peraturan yang ada, supaya tidak ada diskriminasi ya. Nah, karena ini negara ini udah banyak chaos dengan masalah diskriminasi, jadi mohon maaf ya Rachel ya, harus ditindak. Maka saya juga waktu awal juga sempat kepikiran kalau nggak karantina efeknya apa ya, kalau karantina efeknya apa ya, dan ternyata saya pikir saya jangan deh, saya karantina aja yang benar gitu loh, karena itu kan tidak baik ya.